Halo Estarian, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Dalam era pandemi ini jangan lupa 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Ini kita lagi nggak pakai masker karena jauh, jadi nggak apa-apa ya. Ngomong-ngomong, kita sekarang ada program baru namanya HiPods. Apa itu HiPods? HiPods adalah podcast dari HiStar untuk teman-teman semua para pebisnis online. Di podcast ini kita akan banyak ngobrol tentang bisnis online yang pastinya bakal bermanfaat banget buat kalian semua. Dan nantinya akan lebih banyak lagi diskusi-diskusi dengan para praktisi yang bisa membantu bisnis teman-teman lebih berkembang lagi dan lebih hebat lagi. Di episode perdana kali ini, kita mengundang CEO dan co-founder dari HiStar, Bapak Doni Mayawardana. Apa kabar, Pak? Baik, apa kabar semuanya? Oke, beliau ini adalah praktisi di bisnis online yang punya segudang pengalaman di bisnis online dan di dunia logistik. Ya, nah kita kan tadi udah tahu namanya Pak Doni Mayawardana, tapi saya pengen tahu juga nih Pak Doni ini siapa. Silahkan diperkenalkan, Pak. Oke, terima kasih Mas Pinto. Halo semuanya, saya Doni, saya founder dan CEO dari HiStar. Dan sebenarnya background saya lebih banyak di industri logistik, lebih kurang hampir 20 tahunan lah di industri logistik. Jadi ketahuan deh umurnya jadi berapa gitu ya. Dan baru beberapa tahun saya aktif di industri e-commerce. Kebetulan juga mempunyai beberapa startup gitu ya yang berhubungan dengan e-commerce. Jadi prinsip saya adalah apabila kita ingin nyemplung ke dalam satu bisnis atau ingin tahu lebih detail mengenai bisnis itu sendiri, kita harus benar-benar nyebur tuh. Jadi kalau kita mau tahu e-commerce bisnis gimana, UMKM itu challenge-nya apa, kemudian kebutuhannya apa, maka mau tidak mau kita harus punya industri atau perusahaan yang sejenis atau industri yang sejenis. Kenapa? Dari situ kita akan tahu gitu, apa sih yang sebenarnya menjadi tantangan serta ekspektasi solusinya. Demikian sih Mas Pinto. Oke, terima kasih Pak Doni perkenalannya. Jadi seperti yang teman-teman tahu, sekarang itu banyak banget bisnis yang tutup. Hampir semuanya itu pebisnis bingung menyelamatkan bisnisnya masing-masing. Seperti yang teman-teman bisa lihat itu di jalan-jalan sampai sekelas Pizza Hut pun itu harus sampai turun ke jalan gitu ya. Yeah. Tapi dari semua bisnis-bisnis yang kita tahu itu nggak semuanya kok suffer. Ada juga bisnis yang secara pertumbuhan itu naik, gitu ya. Nah, salah satu yang rame di era pandemik ini adalah bisnis online, atau tepatnya itu adalah bisnis yang bisa online, gitu ya. Jadi semuanya yang bisa online itu bisa dipastikan rame di era pandemik ini. Nah, kalau menurut Pak Doni sendiri, bagaimana nih Pak peluang bisnis online di era pandemik seperti ini? Oke, terima kasih Mas Pinto. Kalau kita bicara peluangnya gede banget ya. Gede banget. Karena kalau kita ngelihat data gitu ya, industri e-commerce di Indonesia itu masih di bawah 10% dari total retail business. Kalau kita bicara China yang sedemikian besarnya, itu pun masih di bawah 30%. Dari industri retail secara keseluruhan. Artinya Indonesia ini masih jauh langkahnya dengan hype yang kelihatannya udah gede gitu ya. Padahal belum apa-apa gitu. Jadi kalau kita bicara bisnis e-commerce di Indonesia itu sangat-sangat menjanjikan. Dan itu tidak hanya saya terawang dari luar gitu ya, udah kayak dukun gitu ya, nerawang gitu. Tetapi dari bisnis HiStar sendiri yang kita lebih dari 80% itu adalah bisnisnya UMKM yang kita support, itu terjadi peningkatan yang sangat signifikan di era pandemik ini gitu ya. Dan itu terbukti sebagai contoh 10-10 kemarin kita menghandle lebih kurang satu hari itu 15.000 order per hari. Tetapi di 11-11 kemarin itu hampir 40.000 pengiriman per hari. Jadi bayangkan pertumbuhannya hampir mendekati 2,5 kali lipat dalam satu hari.
dan itu kecenderungannya akan naik terus. Apalagi sebentar lagi kita akan menyambut 12.12 gitu ya. Nah, ini yang itu puncak belanja online Harbolnas gitu ya. Di mana semua brand akan bersukacita, benar-benar akan berusaha untuk memberikan produk terbaik, harga terbaik, dan dari marketplace juga akan memberikan promo terbaik gitu ya. Yang mana ini benar-benar akan mendongkrak pertumbuhan bisnis, pertumbuhan penjualan, dan otomatis juga ini surga belanja buat penduduk atau rakyat Indonesia gitu. Oke. Jadi kesimpulannya bisnis online ini akan cenderung naik terus ya Pak? Ya, Oke. betul. Nah, betul. kalau seumpama saya sebagai pebisnis offline yang sudah punya market lah ya. Nah, itu gimana caranya biar saya bisa go online? Oke. Sebenarnya kalau pebisnis offline menjadi online itu sebenarnya sangat mudah gitu. Ya bayangin misalnya saya dulu nggak pernah punya bisnis offline, tiba-tiba punya bisnis online. Itu menurut saya mudah. Apalagi yang sudah punya produk, udah punya market, dan pengen masuk online, itu sebenarnya sama kayak mereka menambah channel penjualan gitu ya. Yang tadinya cuman offline, sekarang nambah nih channel online. Yang artinya channel online ini tidak terbatas oleh jarak, tidak terbatas oleh waktu. Kalau misalnya Mas Pinto punya toko, jam kerjanya juga udah bisa diukur kan? Dari jam 9 atau 10 pagi sampai jam 9 malam. Tapi kalau online, mau belanja jam 1 malam, jam 12 malam, jam berapapun tetap bisa gitu ya. Nah, caranya bagaimana sih seorang pebisnis offline ini untuk bisa jualan online? Mudah sekali. Contoh, semua marketplace memberikan tim yang akan membantu para pemilik brand untuk bisa jualan di platform mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, hampir semua sosial media yang ada di Indonesia sudah memberikan solusi bagaimana mereka bisa jualan di online. Yang ketiga, company-company seperti enabler seperti Highstar ini juga sangat bisa membantu para pebisnis offline untuk supaya mereka jualan online di hampir semua channel yang ada. Contoh di marketplace oke, di social media oke, di reseller platform oke, mereka butuh web store pun kita bisa bantu. Jadi any channel yang mereka ingin jualan kita bisa bantu. Dan ini pun yang sekarang banyak kami bantu untuk para pebisnis offline yang tadinya offline yang goes to online. Karena apa? Salah satu tantangan para pebisnis offline goes to online adalah understanding atau know-how-nya. Karena mereka biasa nunggu orang datang ke toko, sekarang nggak perlu nunggu. Karena orangnya bisa datang at any time dan barangnya yang datang ke buyer loh. Nah, salah satu tantangannya adalah gimana caranya ngirimnya bisa cepat, murah, dan jangan sampai pembeli nunggunya lama. Nah, itu yang jadi challenge. Benar sih Pak. Kalau saya jadi pembeli pun juga kalau bisa datangnya kemarin. Iya, gitu kan. Udah bukan same day lagi. Betul, karena orang Indonesia baru ngeklik check out aja udah nanya barang saya di mana gitu ya. Jadi itulah keasikan konsumen di Indonesia. Artinya dia baru check out, dia baru bayar langsung nanya barang saya ke mana nih, posisinya di mana kan gitu. Ya. Tapi itulah dinamikanya. Betul Pak. Nah, kalau kita ngelihat dari perkembangan bisnis online sekarang gitu ya, itu kan pertama mintanya cepat, mintanya datangnya cepat, kalau bisa free ongkir gitu ya. Nah, itu kan ini kalau pandangan saya ya Pak, pasti ini siapa yang mau nanggung nih, gitu kan. Sedangkan dari pebisnisnya sendiri pengen barangnya itu terjual lebih banyak, gitu kan. Dan dua itu adalah salah tantangan yang paling besar untuk dipecahkan. Kalau menurut Pak Doni sendiri, itu apa yang harus dilakukan oleh pebisnis online itu untuk menghadapi dua tantangan tersebut? Yang pertama, kalau bisa free ongkir atau lebih murah ya whatever. Yang kedua adalah datangnya lebih cepat. Kalau bisa kemarin, jangan besok. Oke.
Ya, pertanyaan yang menarik tuh Mas Pinto. Jadi free ongkir terus, kemudian bisa datang lebih cepat, itu adalah impian dan dambaan semua pebisnis online dan Impian semua mama. pembeli. Jadi kalau kita bicara cepat, free, itu kan sangat kontraproduktif dengan kenyataannya. Karena yang cepat itu biasanya yang mahal, gitu kan ya. Betul. Nah, ini adalah salah satu tantangan dan solusi yang Highstar berusaha untuk berikan kepada semua kliennya. Bagaimana caranya biaya logistik itu menjadi lebih murah, biaya delivery itu menjadi lebih murah, dan bagaimana mereka bisa menjalankan bisnis online-nya tidak ribet gitu. Nah, contoh misalnya Mas Pinto nih punya Pinto Fashion gitu ya. Udah punya data pengiriman yang dari Jakarta ke Surabaya dalam 1 bulan misalnya sudah ada 1000 order gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya tugas dari Highstar adalah menyajikan data-data tersebut. Apa sih gunanya data-data tersebut? Data tersebut adalah gunanya untuk digunakan oleh pemilik bisnis untuk menganalisa barang apa sih yang barang saya yang banyak laku di Surabaya, gitu ya. Kemudian produknya apa sih, gitu ya. Warnanya apa, kemudian yang beli tuh cowok apa cewek sih, gitu. Nah, data-data inilah yang kita akan selalu sajikan kepada para pemilik barang, dan ini yang digunakan untuk mereka. Contoh kayak tadi nih, barangnya banyak ke Surabaya, ngapain nyimpennya di Jakarta semua? Kan supaya hemat, simpan sebagian di Surabaya, karena Highstar juga udah ada gudang di 9 kota kan, gitu ya. Termasuk Surabaya, Pak. Termasuk Surabaya. Simpan di Surabaya. Contoh kayak sekarang pengiriman dari Jakarta ke Surabaya berapa tuh? 17-18 ribu? 21. Nah, anggaplah 21 ribu kan. Apabila misalnya Doni order Pinto Fashion di Surabaya, gitu. Yang tadinya harus nunggu 1-2 hari dikirimkan dari Jakarta ke Surabaya dengan biaya 21 ribu, karena barangnya Pinto Fashion udah ada di Surabaya, maka dengan pengiriman same day dalam kota Surabaya, mungkin biayanya 12 atau 15 ribu gitu ya, itu langsung bisa diterima hari yang sama dengan biaya logistik yang lebih murah, pembeli menerima barang yang sama, pembelinya happy, pembelinya bisa order lagi, gitu kan. Jadi ini yang selalu akan kita berikan kepada pelanggan kami. Ini adalah beberapa pelanggan kami nih, cemilan, kemudian batik-batik ini adalah beberapa pelanggan Highstar, yang mana mereka juga tidak hanya melakukan penyimpanan di kami, tapi juga pengiriman, tidak hanya lokal tapi juga ke internasional, gitu ya. Jadi ini yang menjadi PR buat kita semua, karena Indonesia itu bayangin ada 17.000 pulau, ya kan, dan pembeli e-commerce itu tidak hanya di Pulau Jawa. Contoh ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi, yang semuanya itu pasti harus menggunakan pesawat kalau mau cepet kan. Iya, dan betul. itu tidak murah. Nah, ini yang sekarang kami coba selesaikan dengan banyaknya gudang-gudang Highstar di luar Jawa. Iya. Sehingga biaya logistiknya murah, dapetin barangnya lebih cepat, dan pembeli juga happy karena dia dapat barang yang penting sih, Pak. Gitu. Pembeli happy. Yes. Kalau pembeli happy kan pasti beli lagi. Pasti, karena salah satu tantangan di Indonesia itu adalah pembayarannya COD. Itu kenapa? Itu adalah bagaimana pembeli itu tidak terlalu yakin dan tidak terlalu happy dengan barang klien, makanya dia prefer COD kan gitu. Itu salah satu tantangan yang kita juga coba selesaikan. COD ini sekarang masih mengkontribut 30 sampai hampir 40% dari total e-commerce transaction gitu. Jadi bisa dibilang masih belum terlalu percaya ya. Ya, tapi sekarang sih sudah jauh lebih membaik lah. Artinya ini terbukti dari makin tumbuhnya pembeli-pembeli baru e-commerce di luar Jawa dan Bali. Jadi di Sumatera udah naik, di Kalimantan udah banyak, di Sulawesi banyak, bahkan di Papua pun sudah mulai banyak yang belanja online. Oke. Kan? Oke. Jadi yang terakhir nih Pak, apa nih Pak tips untuk para UMKM yang baru saja go online supaya bisa survive di era pandemi, Pak? Oke. Satu, fokus ke produknya. Jangan mikirin yang lain-lain. Kenapa?
kompetisi, inovasi terhadap produk yang mereka jual itu juga sudah mulai tinggi, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga harus tahu channel-channel mana yang sesuai dengan produk mereka. Contoh, fashion itu lebih banyak jualannya di mana sih, gitu ya? Atau makanan sebenarnya jualan channelnya di platform atau di media apa sih, gitu. Termasuk misalnya saya jualan spare part, harus jualnya di mana sih, gitu ya. Jadi understanding your sales channel itu sangat crucial, karena ini menentukan tingkat penjualan apa yang menjadi produk mereka. Kemudian yang ketiga, be recognized. Artinya apa? Pastikan produk ini di-recognize oleh market. Caranya gimana? Mereka promosinya harus bagus, gitu ya. Apakah dengan endorser atau influencer, ataukah dengan digital marketingnya harus keren, ataukah dia menaruh banner di beberapa marketplace. Jadi please be recognized, dan supaya mereka juga dikenal oleh buyer dan dibeli, gitu ya. Dan yang keempat, jangan ribet. Artinya jangan ribet itu adalah pembayarannya juga harus mudah, gitu ya. Jadi jangan sampai bayarnya harus transfer doang, gitu ya, atau cuman COD doang, gitu. Jadi pembayaran, benar. Dan yang paling penting yang terakhir adalah ongkirnya harus kompetitif, gitu. Dan terakhir, sebelum saya lupa, harus tech savvy. Jadi mereka harus paham mengenai pemanfaatan teknologi. Karena kalau kita bicara e-commerce, semuanya berdasarkan tech, semua berdasarkan digital. Yang artinya apa? Mereka harus benar-benar tahu, understanding mengenai teknologinya marketplace gimana, teknologi di digital marketing seperti apa, strategi-strateginya apa. Dan yang paling penting adalah dia tahu market itu butuhnya apa. Ya. Dan dari situ untuk tahu market butuhnya apa adalah dengan data yang mereka miliki. Ujung-ujungnya data nanti. Oke, berarti intinya tadi adalah kenali dulu di masing-masing channel ini mana yang cocok untuk produk teman-teman di sini, gitu ya. Para pebisnis online itu tentunya masing-masing ada channel-channel di mana yang laku itu adalah fashion, gitu. Kalau food nanti lakunya di mana, itu juga pengetahuan yang sangat penting ya. Betul. Oke, apalagi kalau didukung dengan data yang memadai. Betul. Oke. Kalau begitu terima kasih Pak Doni insight-nya hari ini. Semoga Sama-sama. bisa membantu teman-teman pebisnis online. Jadi dari Haistarian sendiri gimana? Udah dapat insight yang banyak. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada masukan, silahkan nanti tulis di kolom komen ya. Jangan lupa subscribe dan follow sosial media dari Haistar. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih.